Ratu Adil itu kan idiom dari kebudayaan Jawa. Kalau yang agak lebih spesifik ada Satrio Pinilih, ada Satrio Piningit. Kemudian nanti dalam Islam ada Mesiah, terus ada Imam Mahdi, ada macam-macam. Ya, itu kan dalam satu perspektif besar kehidupan umat manusia. Nah, kalau kita kembali ke bahasa atau kata Ratu Adil kan duduk Rojo Adil, tapi Ratu Adil. Ya, berarti kalau Raja Adil itu kan kekuatan, kebesaran, tapi kalau Ratu Adil itu kan kelembutan dan rohania. Jadi ya memang manusia itu Ratu Adil. Adil ya. Ratu lembut, adil. Jadi sedemikian lembutnya sehingga dia adil. Adil itu maksudnya lo yo kalau 5 jangan 4, kalau 4 jangan 5. Kalau kene papat jangan iso timbangannya kene ya papat. Itu namanya adil. Nah, manusia adalah makhluk Allah yang diberi alat untuk membangun keadilan. Nah, salah satu bentuk keadilan adalah mizan tadi itu. Keseimbangan. Jadi keseimbangan atau perimbangan atau apapun ya. Itu juga salah satu watak atau salah satu unsur dari adil. Jadi memang manusia Ratu Adil. Malaikat aja bukan, apalagi setan. Malaikat kan tidak ditentukan oleh Allah dan tidak diperintahkan oleh Allah kecuali atas perintahnya suatu waktu untuk menjadi atau berlaku seperti manusia. Kalau malaikat kan ya'malu ma yu'marun, dia hanya melakukan dan menjadi dan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kalau manusia kan diberi peluang untuk memerintah dirinya sendiri. Makanya dia disebut khalifah. Artinya dia diberi alat dan hak asasi dari Allah untuk mengelola dirinya sendiri. Yang malaikat tidak punya hak itu, tidak punya otoritas itu. Nah, maka yang Ratu Adil memang manusia. Nah, kue Ratu Adil, kue dadi Ratu Adil nang awakmu dhewe, nang keluargamu, nang sapa wae sing kue bergaul kan begitu. Dadi Ratu Adil. Jadi Ratu Adil artinya orang yang selalu berlaku seimbang, orang yang selalu berlaku presisi di tengah-tengah. Wawadu al-mizan tadi itu dan seterusnya ya. Kecuali kalau Anda kemudian memanjangkan kalimatmu dengan kata Ratu Adil untuk menyelamatkan hidup umat manusia di muka bumi, lah itu lain masalah. Sebab kata Ratu Adil lahir dari kebudayaan Jawa itu atas imajinasi dan inspirasi yang dikembangkannya sendiri, bukan wahyu dari langit. Gitu kan? Ya. Kalau pemahaman mengenai Imam Mahdi kan meskipun bukan wahyu langsung dari Allah, tapi kan melalui Rasulullah. Ya, ada penjelasan, identifikasi, perumusan identitas mengenai siapa Imam Mahdi dan seterusnya. Riwayatnya akan bagaimana, datang ke dunia sekitar 8-9 tahun dan seterusnya kan ada rumusannya. Ada informasi, ya. Kalau Ratu Adil kan hanya imajinasinya manusia. Nah, daripada Anda menguap dan melayang-layang oleh imajinasi yang tidak ada sumbernya dan tidak ada marjaknya atau rujukannya, ya Anda mending mengendapkannya menjadi pengertian bahasa aja. Anda adalah Ratu Adil bagi kehidupan yang Anda bisa jangkau. Bukan Raja Adil, tapi Ratu Adil. Ya udah, jadi pemahaman bahasa aja. Kalau raja kan ada kebesarannya, ada kehebatannya, keperkasaannya, ada di Ma'iyah kan kita nggak hebat-hebat, nggak kuat-kuat. Di Ma'iyah kan kita itu lembut dan selalu ngemong, selalu menampung kan gitu. Kita bukan huruf alif tapi huruf ba kan gitu. Yang dimaksud merasa Ratu Adil ki apa? Kue arep nyelametkin dunia apa kue pancen kudu adil karo uripmu dhewe, karo keluargamu, karo kiwa tengenmu, apa atau bagaimana yang namanya Ratu Adil yang kamu maksud tadi itu. Gitu loh. Nah, sebenarnya kalau kita beritikat baik terhadap kehidupan, semua yang muncul dalam mimpi kita, di dalam perasaan kita itu tidak ada masalah. Asal kita bil hikmah, asal kita mengelaborasinya, menganalisisnya, merumuskannya, dan menuju siratal mustaqimnya jelas gitu loh. Untung loh dia merasa Ratu Adil. Kalau dia merasa presiden kan susah. Merasa pangap kan susah. Kalau merasa pelatih senam enggak masalah.
Sebenarnya kalau mau beres, kalau mau urusannya adalah dunia ini beres gitu. Ya Jibril tok sama Israel kan cukup. Ngeringkesi nanti. Ngeringkesi semua karena Jibril kan jumlahnya bermiliar-miliar. Israel juga jumlahnya tidak terbatas. Jadi kalau mau urusannya itu mau membereskan dunia, jadi makanya dalam Islam tuh kita harus sangat hati-hati wasilah dan goyah itu. Ini nomor satu bukan tujuannya, tapi jalan yang kamu tempuh setelah kamu menentukan tujuannya. Nah, yang dihisab adalah penempuhan jalanmu itu. Bagaimana kamu menempuh jalan. Jadi, kalau Allah mau beresin kehidupan manusia lah, kenapa pakai Ratu Adil, kenapa pakai Mesia, kenapa pakai Imam Mahdi, kenapa pakai Nabi Isa turun, terus Dajjal turun, terus Imam Mahdi turun, terus segala macam. Kenapa pakai adegan-adegan seperti teater gitu. Mbok sudah Jibril aja turun sama Israel. Terus dibantu sama Israfil untuk tiup-tiup trompet di sana sini, tiup-tiup seruling di sana sini kan begitu kan? Kan beres. Atau ndak usah pakai malaikat. Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Udah. Kun. Fayakun kan gitu. Allah tinggal bilang kun kan jadi semuanya. Jadi masalahnya bukan pada keberesan masalah. Masalahnya adalah pada kamu menempuh menuju beres apa tidak. Tapi beres tidaknya masalah itu betul-betul di tangan Allah. Sebab kalau Allah mau kan tidak perlu pakai khalifah, tidak perlu pakai Nabi Adam, terus ada Nabi Idris, sampai sekarang masih di surga, terus Nabi Isa masih di surga, terus Nabi Khidir masih ada, dan seterusnya. Tidak usah pakai itu, pakai casting-casting yang aneh-aneh seperti itu. Udah langsung aja kun, kan fayakun udah. Kalau Allah bilang apik, beres. Sujud